kita akan hari ini hari yang saya kira penting, ya. Kenapa penting? Ada 3 alasan. Yang pertama, hari ini adalah tanggal 5 Januari adalah hari yang sangat penting buat kita. Entah apa itu, kita anggap saja penting dulu. Gitu. Alasan yang kedua adalah sudah banyak orang yang bertanya, menunggu-nunggu, ini jaga pemilu, ini kita udah banyak sekali kecurangan. Udah ada yang mati, udah ada yang meninggal, udah ada yang luka. Jaga pemilu di mana? Ya kami di sini, jawabannya gitu sih. Maksudnya inilah kenapa hari ini jadi penting, karena kemudian kami mau meluncurkan aplikasinya. Lebih tepat sebetulnya alat untuk kemudian teman-teman warga melaporkan segala peristiwa yang terkait dengan dugaan kecurangan pemilu. Stressing kita memang pada kecurangan, karena kita kan mau mengawasi pemilu kita supaya jujur dan adil. Yang ketiga, ini sekaligus juga semacam pemanasan rumah itu apa namanya ya? Housewarming. Housewarming. Oke. Jadi Pemanasan rumah. Iya, kan kita nggak selamatan. Jadi kita sebutlah ini semacam pemanasan open house di tahun 2024. Waktu kita nggak terlalu banyak, sekitar 36 hari, betul ya? 36 hari lagi kita akan ada pilpres. Pilpres pertama sepanjang reformasi yang bikin kita deg-degan. Jadi momen-momen ini kita anggap sangat penting. Silakan, terima kasih. Kita masih menunggu satu narasumber, Alisa Wahid yang dalam perjalanan. Sementara ini sudah berkumpul 80% narasumber. Jadi saya kira quorum ya untuk kita mulai. Begitu juga undangan sudah cukup memenuhi ruangan. Saya kira untuk awal nggak perlu diperkenalkan sebetulnya, tapi ya saya harus saja. Jaga pemilu ini dikomandoi oleh Ibu Natalia Subagio. Belum hari ini peralangan hadir, saya kira. Dia ada di komite eksekutif dan tapi diarahkan, dibina oleh tentu saja yang namanya Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembinanya Pak Eri Riana Harja Pamekas. Kita semua sama-sama tahu. Tepuk tangan boleh? Saya dari tadi tepuk tangan saja. Untuk mengawali acara ini, saya persilakan Pak Eri untuk menyampaikan beberapa hal yang memang perlu disampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera. Saudara sekalian, nilai luhur sebuah demokrasi adalah jujur dan adil. Jujur dan adil siapa? Jujur dan adil kita semua. Tapi dalam konteks kita sekarang, yang paling harus kita jaga adalah netralitas para penyelenggara pemilu. Apa yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga adalah penyimpangan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kewenangan oleh para penyelenggara pemilu terutama. Netralitas mereka yang paling penting untuk kita jaga. Nah, jaga pemilu menampung semua aspirasi, aduan dari masyarakat berkenaan dengan kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilu. Saya ingin menggarisbawahi pentingnya laporan dari masyarakat. Tapi laporan masyarakat tentu harus berbasis berdasarkan data dan fakta. Jangan katanya, jangan mendengar, jangan kata siapa, tapi harus berdasarkan fakta dan data. Kami akan menjaga kerahasiaan Anda sebagai pelapor kalau memang ingin dirahasiakan. Jadi kalau ingin dipublikasikan pun kami akan publikasikan. Yang penting jangan ragu-ragu untuk memberikan laporan kepada jaga pemilu. Aplikasinya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menampung unggahan foto atau video yang menjadi data atau fakta terjadinya pelanggaran pemilu. Saya pikir itu pengantar dari saya. Selebihnya sudah cukup banyak diantarkan oleh moderator. Jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Teman-teman, apa dan bagaimana apa itu jaga pemilu dan bagaimana kita bisa berpartisipasi untuk sama-sama mengawasi pemilihan umum yang akan berlangsung ini dan proses tengah berlangsung ini,
Sekretaris Eksekutif Jaga Pemilu Luki Jani akan menyita banyak waktu kita untuk penjelasannya. Silakan, Om Luki. Jadi Om. Baik. Dia bukan keponakan saya. Sayangnya saya bukan juga ketua MK, jadi saya nggak bisa bantu keponakan saya ini ya. Mohon maaf sekali. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mungkin berdiri aja supaya kemudian bisa menjelaskan ini. Ini adalah website yang dibuat secara kolaboratif, keroyokan, dan juga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kami mendapatkan bantuan dari ahli-ahli IT, orang-orang yang kemudian juga concern untuk membangun, mendevelop website ini. Dengan website ini kemudian kita harapkan siapapun, dimanapun, kapanpun, selama proses kampanye berlangsung, selama proses tahapan pemilu berlangsung, sampai nanti pemberian suara, rekapitulasi suara, dan perhitungan suara yang berjenjang di KPU bisa dipantau, ya. Dan kami membuat website ini agar semua orang bisa memberikan laporan baik kecurangan, baik pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, yang dilakukan oleh peserta pemilu, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, atau yang dilakukan oleh aparatur. Nah, kenapa website? Ya, kenapa bukan membuat aplikasi khusus? Supaya orang tidak perlu lagi mendownload aplikasi khusus yang kemudian akan tentu saja merepotkan, terutama bagi orang-orang yang aplikasi atau storage di gadgetnya, di perangkatnya terbatas. Nah, dengan website kami pikir akan memudahkan. Nah, ini adalah tampilan awalnya, beranda dari website Jaga Pemilu, ya. Dan di sini straightforward, langsung kita bisa melihat bagaimana orang akan kemudian bisa berpartisipasi dan bisa ikut serta melaporkan semua pelanggaran, kecurangan, dan hal-hal yang menyimpang dalam proses pemilu tersebut. Lanjut. Nah, untuk sign up-nya ada dua cara yang dilakukan. Apabila Bapak dan Ibu atau Anda semua memiliki akun Google, sudah terdaftar di Google, langsung bisa menggunakan akun Google tersebut. Jika tidak, menggunakan email. Ya, saya yakin hampir semua orang sudah memiliki email, jadi nanti pada saat sign up, masuk ke sini, ada dua pilihan, mau menggunakan akun Google-nya atau menggunakan emailnya. Dan nanti kemudian akan diberikan ke password yang dikirim ke email atau dikirim ke akun Google tersebut untuk diunduh. Nah, ini juga sebagai bentuk pengamanan, jadi kita tidak ingin orang siapapun anonimus yang tidak terdeteksi, tidak terdata, itu bisa melaporkan. Ya, ini layer pertama, filter pertama untuk mencegah orang melaporkan hoax, orang melaporkan kejadian-kejadian palsu dan seterusnya. Jadi kita akan nanti di belakang, di back end-nya kita akan melihat apakah yang mendaftar ini orang atau orang-orangan, ya. Sehingga ada mekanisme verifikasi, ya. Nah, untuk sign up ada 3 informasi yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian isi. Yang pertama tentu data identitas, ya, nama Bapak Ibu sekalian semuanya. Yang kedua adalah alamat domisili, di mana Bapak dan Ibu berada. Karena ini juga akan membantu nanti kita bisa memverifikasi laporan yang dimasukkan atau yang dilaporkan melalui website ini sesuai dengan domisili Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga tentu saja ada data-data tambahan yang kita mintakan agar kita bisa memverifikasi bahwa orang-orang yang mendaftar ini jelas identitasnya, bukan robot atau bukan bot dan seterusnya. Lanjut. Oke. Nah, setelah itu bisa langsung login, ya. Login setelah data-datanya terverifikasi, Anda kemudian akan dikirimkan email, dan di email itu ada klik masuk untuk kemudian Anda bisa login. Mohon nama dan akunnya dan username atau passwordnya itu
hafalkan, karena itu akan digunakan untuk alat verifikasi kami. Dan kalau bisa jangan dibagikan, supaya kalau ada yang menggunakan alamat tersebut ya untuk tujuan-tujuan yang tercela, kita bisa mengantisipasinya. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, kita langsung masuk ke pokok dari website ini. Ini ada laporan pelanggaran. Ya. Nah, di laporan pelanggaran ini silakan Bapak dan Ibu jelaskan secara deskriptif pelanggarannya apa, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, di mana, tempatnya di mana, tanggal kejadian, waktunya jam berapa, dan seterusnya. Mohon diisi sedetail-detailnya. Dan di situ kemudian setelah semua diisi, bisa mengupload foto atau bisa mengupload video. Ya. Dan kemudian ada tombol laporkan pelanggaran. Begitu tombol ini ditekan, laporan dari Bapak Ibu sekalian masuk ke database kami, dan nanti akan ada tim yang mengolahnya. Di situ ada muncul pilihan. Ya. Apabila ada orang-orang yang ingin melaporkan pelanggaran, tapi identitasnya, namanya tidak ingin ditampilkan di website kami, itu bisa ya, klik identitas Bapak dan Ibu, tidak perlu ditampilkan. Nanti hanya ditulis misalkan pelapor 1, pelapor 2, dan seterusnya. Namanya tidak akan muncul, ya, sehingga keamanannya terjamin. Tetapi apabila Bapak Ibu mau dan bersedia namanya juga muncul di website ini, silakan ya, tuliskan di situ. Nanti nama Bapak Ibu sebagai pelapor akan muncul di website ini. Datanya disimpan di cloud, ya, kita sudah menggunakan cloud, yang cloudnya memiliki keamanan yang berlapis. Ya. Kita sudah melakukan tes, baik tes untuk kapasitasnya, stress test, dan kita sudah melakukan pen test juga terhadap website ini, sehingga kami bisa memberikan garansi bahwa website ini aman. Ya. Data-data pribadi yang Bapak Ibu masukkan tadi ini akan menjadi aman, ya. Hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu di Jaga Pemilu. Jadi Jaga Pemilu juga tidak semua orang memiliki akses untuk melihat database, terutama siapa saja pelapornya. Jadi insya Allah aman. Yang kedua, laporannya juga aman. Ya. Laporannya kalau sudah masuk ke database storage kami, itu akan terkunci dan tidak bisa diutak-atik. Ya. Jadi kalau laporan sudah dimasukkan, kami menganggap pelapornya akan bertanggung jawab terhadap laporan yang dimasukkan. Kita juga akan memiliki tim monitoring pemantauan yang akan melakukan pengecekan bahwa laporan yang dimasukkan adalah laporan yang benar, sesuai fakta, sesuai kejadiannya. Oke. Lanjut. Ya. Ini tadi beberapa hal sudah saya jelaskan. Boleh lanjut lagi. Nah, pada website ini juga kami memberikan tracking pelaporan. Ya. Jadi apabila Bapak Ibu sudah memasukkan laporan, Bapak Ibu bisa melihat apakah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh tim Jaga Pemilu atau tidak. Ya. Laporannya sudah sampai mana, apa tahapannya, sampai di mana tahapannya, apa rekomendasi dari tim pemantau Jaga Pemilu juga akan dilihat. Dan apabila laporan ini kami berikan kepada pihak pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu, nanti juga akan terlihat apakah data laporan Bapak Ibu sudah masuk ke Bawaslu, apakah laporan Bapak Ibu diteruskan misalkan ke aparat penegak hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah mekanisme untuk memastikan kami sendiri juga bekerja dengan benar, memberlakukan pelaporan data-data dari Bapak Ibu sekalian secara baik, dan kita inginkan prosesnya ditindaklanjuti. Ya. Jadi nanti bisa dilihat semuanya, prosesnya bisa dicek, bisa dipantau apakah laporan Bapak Ibu sudah kami tindaklanjuti atau belum, dan sudah sampai tahapan mana tindaklanjut itu dilakukan. Oke.
Nah, mungkin yang terakhir, ya, tadi Kang Eri sudah menyatakan bahwa Jaga Pemilu ini adalah gerakan pemantauan karena kita sudah berada di milenium kedua. Jadi ini berbeda dengan pemantauan pemilu 1.0 yang dilakukan pada tahun 90-an, yang masih manual, masih dilakukan secara secara lapangan menggunakan medium kertas, pencatatan dan seterusnya. Kami sudah menggunakan website, ya. Walaupun di sini beberapa penggagas Jaga Pemilu juga ada orang-orang yang telah ikut serta dalam proses pemantauan 1.0. Di sini ada Mas Hadar Umay, ya, pentolan dari Anfrel. Sekarang juga tetap membantu Jaga Pemilu, ya, selain beliau di Netgrid, untuk memastikan bahwa pemilu 2024 ini berlangsung jujur, adil, berintegritas dan bermartabat. Oke. Mungkin yang terakhir, kami sangat mengharapkan siapapun, ya, warga negara Indonesia yang ingin proses pemilunya berlangsung dengan jujur, dengan adil, yang ingin bahwa pemilunya tidak tercela, ya, kami memberikan fasilitas, kami memberikan ruang untuk melaporkan jika ada pelanggaran-pelanggaran, jika ada kecurangan. Ini sebagai bentuk kita mencegah deterrence effect. Jika ada orang ingin melakukan kecurangan, dia berpikir 1000 kali bahwa ada masyarakat yang bisa merekamnya dan bisa melaporkannya, ya. Salah satunya ke Jaga Pemilu. Mungkin itu pengantar saya mengenai website ini, dan kita berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa berperan aktif melaporkan segala bentuk kecurangan, pelanggaran yang ada di depan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.